Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahdania. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model NURS dalam Pembelajaran Membaca Bahasa Jerman Siswa Kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Bantaeng. Oder auf Deutsch, die Anwendung des NURS-Modells im Leseunterricht der Schüler in der Klasse 11 IPS an der SMA Negeri 2 Bantaeng. Oke, baik, jadi ada pun 3 bagian penting yang akan saya jelaskan pada presentasi ini, yakni pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka pikir, serta metode penelitian. Pendahuluan, di pendahuluan terdapat latar belakang. Kemudian ada pun hal yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini adalah bahwa membaca sebagai salah satu kompetensi reseptif yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Jerman berlangsung cenderung membosankan dan monoton. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Bantaeng. Dalam observasi tersebut, saya menemukan bahwa di sekolah tersebut, khususnya pada kelas 11 IPS, pembelajaran membaca hanya digemari oleh siswa-siswa yang teladan atau pintar saja. Jadi bisa dipastikan bahwa, atau bisa dikatakan bahwa pembelajaran membaca berlangsung pasif. Berdasarkan fakta konkret dan hasil observasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa situasi-situasi tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca. Terkait hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca, ada beberapa penelitian relevan yang mendukung penelitian saya ini. Misalnya saja, penelitian yang dilakukan oleh Uding tahun 2015, Suratni tahun 2014, dan Wahdini 2014. Untuk Udin sendiri pada tahun 2015, adapun hasil penelitiannya menunjukkan kemampuan membaca siswa khususnya di SMA Negeri 10 Makassar berada pada kategori sedang dengan persentase 55,08%. Selanjutnya untuk Suratni pada tahun 2014, hasil penelitiannya menunjukkan kemampuan membaca siswa SMA Negeri 8 Mandai Maros berada pada kategori cukup dengan persentase 66,69%. Dan terakhir, untuk hasil penelitian Wahdini pada tahun 2014, kemampuan membaca siswa berada pada kategori cukup dengan persentase 67%. Berikutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran membaca bahasa Jerman melalui model NURS siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Bantaeng. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam proposal ini tentu saja berkesinambungan dengan rumusan masalah. Jadi, adapun tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran membaca bahasa Jerman melalui model NURS siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Bantaeng. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah langkah-langkah model NURS. Jadi langkah-langkah model NURS itu ada 7. Yang pertama adalah apersepsi atau apperception. Yang kedua adalah brainstorming atau curah pendapat terkait materi. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi pendapat atau opinion appreciation. Yang keempat adalah penjelasan materi dan pemberian instruksi atau explaining materials and giving instructions. Kemudian yang kelima discussion. Yang keenam presentasi berdasarkan kreativitas masing-masing atau making a creative presentation. Dan yang terakhir adalah reflection atau do a reflection. Oke, jadi yang pertama apersepsi. Apersepsi itu adalah kegiatan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat siswa atau menstimulans siswa. Jadi sebenarnya ada beberapa macam bentuk apersepsi. Salah satunya adalah checking knowledge dan giving analogies misalnya. Jadi di apersepsi itu, kalau checking knowledge, guru mengecek bagaimana pemahaman siswa terkait materi sebelumnya. Kemudian brainstorming. Jadi brainstorming ini ada dialog singkat atau dialog sederhana yang dilakukan antara siswa dan guru untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya adalah
Opinion appreciation. Jadi pada tahap ini guru memberikan apresiasi tanpa melihat kadar benar salahnya pendapat yang telah diutarakan siswa. Intinya guru hanya sedapat mungkin menunjukkan perasaan bangga dan rasa terima kasihnya karena siswa telah dengan berani mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya adalah explaining materials and giving instructions. Jadi explaining material seperti judulnya, guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, menjelaskan hal-hal penting. Setelah itu guru akan memberikan instruksi kepada siswa berupa penugasan kreatif. Nah, setelah itu making discussion. Jadi penugasan kreatif itu berlanjut ke discussion. Di sini dalam discussion itu terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa, kemudian membahas tentang topik yang sedang dipelajari dan mencari tahu lebih lanjut dari sumber-sumber lain misalnya. Setelah itu mereka akan mempresentasikan dalam tahap ini making a creative presentation, mempresentasikan hasil diskusinya, tapi mereka memaparkan itu berdasarkan kreativitas mereka, berdasarkan kecerdasan masing-masing kelompok begitu. Tapi sebagai representatif ya di kelompoknya. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka dan kerangka pikir. Pada kajian pustaka saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran, model NURS, langkah-langkah model NURS, dan model NURS dalam pembelajaran membaca. Model pembelajaran. Jadi ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang model pembelajaran itu sendiri. Misalnya saja Rusman, Joyce and Weil dalam Rusman, Hanafiya dan Suhana dalam Pangewa, Bandura, dan juga Suprijono. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya model pembelajaran itu merupakan sebuah rancangan atau pendekatan untuk membimbing proses pembelajaran sekaligus untuk mengevaluasi seperangkat materi pembelajaran. Selanjutnya adalah model NURS. Model NURS merupakan sebuah model pembelajaran yang berlandaskan konsep pembelajaran bermakna dan menyenangkan, atau dapat dikatakan model NURS merupakan kombinasi dari model-model pembelajaran inovatif, progresif, dan interaktif. Oke, kemudian NURS. Kata NURS merupakan singkatan, di mana N merupakan singkatan dari nature, order natur, U singkatan dari unique, order unik, R singkatan dari relevant, dan S merupakan singkatan dari situational, order situasional. Kemudian bagaimanakah pembelajaran dengan berasaskan unsur-unsur NURS ini? Baik, jadi pembelajaran dengan asas nature artinya belajar bagi siswa merupakan hal yang menyenangkan dan tidak memiliki kesan yang berat. Hal tersebut merupakan konsep dari nature. Sebagai contoh, materi-materi yang disajikan itu sesuai dengan pengetahuannya siswa dan memang hal-hal yang sudah dikenali siswa. Selanjutnya, unik. Pembelajaran dengan asas unik artinya selama pembelajaran siswa mampu mengungkapkan pemahamannya berdasarkan kompetensi atau kecerdasannya masing-masing. Misalnya, kita ketahui bersama bahwa kecerdasan tiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam model ini siswa bebas mau mengungkapkan pemahamannya dengan potensi apa yang mereka miliki. Misalnya dalam bidang seni, siswa tersebut bisa mengungkapkan pemahamannya terkait suatu materi melalui nyanyian atau puisi misalnya. Kemudian asas relevan, artinya materi-materi ajaran disajikan itu sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa. Misalnya, siswa yang seharusnya berada pada tingkat kelas 11 harus diberikan materi-materi yang sesuai dengan kelasnya. Dan tentunya disajikan dengan menarik. Kemudian yang terakhir adalah situational. Dari kata situational ini sendiri mungkin kita sudah memiliki bayangan bagaimana pembelajaran ini. Jadi jika kita berpikir bahwa dengan situasional pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, ya benar, pembelajaran tersebut sesuai dengan konsep itu, di mana melalui model NURS kita juga bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan media teknologi atau aplikasi-aplikasi terkini. Jadi pada tahap ini
siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian mereka mendiskusikan tentang materi yang mereka pelajari dan juga mencari dari sumber lain tentang materi yang mereka pelajari ini. Setelah itu making a creative presentation. Jadi pada tahap ini setelah diskusikan, siswa diminta untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka, tapi mereka memaparkannya tidak dengan cara harus setiap kelompok itu memaparkan dengan verbal, mengungkapkan begitu. Tapi di sini mereka bebas mau mengungkapkan pemahamannya hasil diskusinya itu dengan sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan kecerdasannya mereka misalnya. Kalau seperti yang jadi di making creative presentation itu lebih tepatnya ada unsur unik di sini. Kemudian yang terakhir adalah reflection. Jadi reflection itu merupakan kegiatan di akhir pembelajaran. Di sini tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang masih kurang jelas atau kurang dipahami siswa, atau juga di sini siswa bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan tentang apa sih hal-hal yang menjadi inti dari pembelajaran mereka hari itu gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah model NURS dalam pembelajaran membaca. Jadi di sini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana penerapan setiap unsur-unsur NURS dalam pembelajaran membaca. Pertama, penerapan unsur nature dalam pembelajaran membaca. Jadi, penerapan unsur nature ini tercermin dari penyajian materi. Jadi materi pembelajaran membaca itu disajikan dan dikaitkan dengan situasi terkini dan sesuai dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Jadi, mereka benar-benar meskipun mempelajari hal baru, tapi juga mereka mendapat bayangan dari dari apa yang mereka alami langsung, seperti itu. Jadi mereka tidak merasa kaget, tapi justru mereka merasa hal baru tersebut itu menarik untuk mereka pelajari. Selanjutnya adalah penerapan unsur unik dalam pembelajaran membaca. Penerapan unsur unik dalam pembelajaran membaca itu tercermin pada saat proses pembelajaran, di mana pada saat untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu topik pembelajaran membaca, mereka akan mengungkapkan pemahamannya sesuai dengan kecerdasan atau potensinya mereka masing-masing. Selanjutnya adalah penerapan unsur relevan dalam pembelajaran membaca. Itu tercermin dari penyajian materi. Jadi materinya itu disajikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pengetahuannya siswa. Selanjutnya adalah situasional atau situasional. Penerapan unsur ini dalam pembelajaran membaca itu dapat tercermin dari proses pembelajaran pada pembelajaran membaca, di mana proses pembelajarannya itu dapat dilaksanakan secara formal maupun virtual, yang artinya kalau secara virtual itu bisa dilaksanakan menggunakan media teknologi atau aplikasi-aplikasi terkini yang sekarang ini kan banyak untuk mendukung pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah kerangka pikir. Jadi pada gambar yang bisa kita lihat bersama, di situ ada beberapa kotak. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Jerman. Jadi pembelajaran bahasa Jerman itu ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah hören, mendengarkan, kompetensi mendengarkan, kemudian schreiben, kompetensi menulis, lesen, kompetensi membaca, dan yang terakhir adalah sprechen, kompetensi berbicara. Nah, yang menjadi fokus penelitian saya adalah kompetensi membaca. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada problematik dalam pembelajaran membaca. Nah, untuk itu saya ingin menerapkan model NURS untuk memperbaiki problematik pembelajaran membaca tersebut. Nah, dari penerapan model NURS ini diharapkan ada hasil signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa pada kemampuan membaca siswa IPS SMA Negeri 2 Bantaeng. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Jadi jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan desain penelitian model Kemis dan Taggart. Jadi seperti ini bagannya bisa kita lihat. Jadi jenis penelitian ini identik dengan penelitian model siklus yang terdiri dari 4 tahapan seperti yang di bagan. Terdiri atas plan atau perencanaan,
act and observe, tindakan, pelaksanaan, dan pengamatan. Kemudian reflection atau refleksi. Jadi itu singkatnya seperti itu untuk di siklus 1. Begitupun dengan siklus 2, tahap tersebut berulang, hanya saja untuk di tahap 2 perencanaan yang dilakukan itu kan revised plan, artinya perencanaan itu diperbaiki dengan melihat hasil dari refleksi siklus sebelumnya. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Kemudian tempat penelitiannya itu di kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Bantaeng. Kemudian subjek penelitiannya itu ya siswa kelas 11 IPS 2 yang berjumlah 26 orang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Jadi teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian di sini yang saya cantumkan sangat-sangat similar. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data observasi dan tes. Nah, kemudian observasi ini terbagi lagi atas 2, yakni lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Jadi sama di instrumen penelitian juga seperti itu. Kemudian bagaimana teknik analisis datanya? Nah, untuk yang dianalisis di sini itu terdiri atas 3 macam tes hasil belajar. Yang pertama adalah Merfah-Wald-Antwort atau multiple choice, pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah Richtige-Valls-Aufgaben atau tes benar salah. Yang terakhir adalah Zuordnungsaufgaben atau tes mencocokkan. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk ketiga tes ini yakni rumus tanpa denda dari bukunya Jiwandono. Bisa dilihat rumusnya S sama dengan R. Ini untuk mencari skor. Jadi untuk mencari skor itu hanya dihitung dari berapa jumlah benar dari tiap soalnya. Kemudian untuk jumlah soalnya sendiri itu 30 nomor. Setiap bagian atau setiap tes itu terdiri dari 10 nomor. Selanjutnya setelah diperoleh hasil skor, untuk memperoleh nilai digunakan rumus Purwanto seperti ini. Rumus dari Purwanto itu nilai sama dengan skor yang diperoleh per jumlah skor maksimum dikali 100. Kemudian setelah diperoleh nilai, selanjutnya untuk mengetahui berapakah rentang nilai yang diperoleh siswa itu dapat melihat penentuan patokan nilai seperti ini. Setelah itu, setelah diketahui berapa rentang nilai setiap siswa yang siswa peroleh, maka selanjutnya akan dicari skor rata-ratanya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu melalui observasi dan tes. Kemudian instrumen penelitian itu ada 2 yang digunakan, adalah lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa, kemudian tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajarnya ini ada 3 macam, yakni ada tes Merfah-Wald-Antwort atau pilihan ganda, multiple choice, kemudian Richtige-Valls-Aufgaben atau tes benar salah, dan yang terakhir adalah Zuordnungsaufgaben atau tes mencocokkan. Kemudian bagaimana cara atau teknik menganalisis datanya? Nah, untuk menganalisis datanya itu untuk ketiga tes yang sudah saya sebutkan tadi, Merfah-Wald-Antwort-Aufgaben, Richtige-Valls-Aufgaben, dan Zuordnungsaufgaben itu dianalisis menggunakan rumus tanpa denda dari bukunya Jiwandono, yakni rumusnya seperti ini, seperti gambar di samping. Jadi S sama dengan R itu untuk mencari berapa skornya. Jadi skornya itu dihitung dari berapa jumlah yang benar. Jadi untuk jumlah soalnya sendiri itu terdiri atas 30 nomor. Setiap tes itu berjumlah butir soalnya terdiri atas 10 nomor. Kemudian setelah memperoleh skornya itu,
Selanjutnya untuk memperoleh nilai saya menggunakan rumus dari Pronto seperti ini. Jadi nilai sama dengan skor yang diperoleh per jumlah skor maksimum dikali 100. Selanjutnya setelah diketahui nilainya, maka untuk mengetahui berapa rentang nilainya siswa itu, apakah di rentang bagus atau sangat bagus dan lain-lain, itu bisa dilihat dari penentuan patokan nilai. Saya ambil dari seperti gambar ini dari buku Tampu Bolon tahun 2013. Selanjutnya untuk mengetahui rata-rata nilai siswa digunakan rumus statistik deskriptif seperti ini. Saya menggunakan rumus Supardi atau Juwandono, tapi sama kok. Oke, sekian dari presentasi proposal saya hari ini. Vielen Dank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.